Hai teman-teman, back with me Dr. Mira dan kita ketemu lagi di segmen Medical Vlog. Masyarakat dunia saat ini bukan hanya diresahkan oleh COVID-19, tetapi tahukah teman-teman bahwa sekarang sudah mulai merebak wabah Ebola? Wabah Ebola yang pernah merebak dari tahun 2014 ini sampai sekarang statusnya masih ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern, yang artinya itu masih suatu kegawat daruratan untuk bidang kesehatan yang harus dijadikan perhatian oleh internasional. Jadi ini bukan main-main. Tapi sebelum aku lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe biar tetap tahu kalau ada video-video terbaru dari YouTube channel ini. Buat teman-teman yang udah subscribe, I'll say thank you. Yuk kita lanjut. Sekarang penyebaran Ebola ini terjadi lagi. Di Kongo, yaitu suatu negara di benua Afrika, sudah memakan korban tahu berapa? 1.400 orang. Dan sudah mulai menyebar ke negara tetangganya, Uganda. Masih sama-sama di benua Afrika. Di negara Uganda sendiri sudah ada 2 korban jiwa akibat Ebola tersebut. Pemerintah dari Republik Demokratik Kongo sendiri sudah mengumumkan bahwa mereka memang benar menghadapi wabah Ebola ini, dan mereka juga mengatakan bahwa ini merupakan suatu hal yang begitu panjang, sulit, dan kompleks bagi mereka. Kenapa? Karena bukan hanya Ebola sendiri, sebenarnya mereka sekarang juga sedang memerangi COVID-19. Bayangkan ada 2 wabah yang terjadi bersamaan di satu tempat, di satu waktu yang sama. Kalau tiru gayanya Nancy Jobs nih. Direktur Jenderal WHO sendiri, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sudah mengingatkan bahwa ini merupakan suatu catatan bagi kita bahwa bukan hanya COVID-19 yang menjadi ancaman kesehatan, saat ini. Katanya meskipun banyak perhatian kita yang tercurahkan pada COVID-19, tapi sesungguhnya WHO tetap terus memantau dan menanggapi kalau ada ancaman kesehatan lainnya. Sekarang aku mau cerita sedikit tentang Ebola ini. Singkat saja, jadi Ebola itu merupakan suatu virus yang penularannya melalui cairan tubuh, darah, atau objek yang dikeluarkan oleh tubuh, dan termasuk juga beberapa tempat yang bisa menularkan seperti barang-barang yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Jadi satu hal yang mau aku tekankan di sini adalah Ebola ini merupakan suatu virus, sama dengan COVID-19 yang juga merupakan suatu virus. Kita lihat sendiri kan bagaimana penyebaran dari virus COVID-19, karena memang sifatnya virus adalah sangat mudah untuk ditularkan. Dan kabar buruknya, Ebola ini juga merupakan suatu virus. Sejarahnya, penyakit Ebola ini dulu ditemukan pada tahun 1976 di benua Afrika bagian tengah, dan ini merupakan penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Kala itu, para tenaga kesehatan sama sekali belum mengenal yang istilahnya disposable atau sekali pakai. Jadi, ketika rumah sakitnya ada pasien sebanyak 300 sampai 600 orang, mereka cuma menggunakan 5 jarum suntik. Nah, bayangkan betapa mudahnya virus Ebola ini untuk menular dan menyebar sampai kemana-mana. Karena hanya 5 jarum suntik untuk 300 sampai 600 orang. Dan itulah saat dimana wabah ini begitu naik daun karena penyebarannya yang begitu cepat dan mematikan. Jadi Ebola ini menular melalui cairan tubuh, that's why jarum suntik merupakan salah satu media yang sangat gampang. Tapi selain jarum suntik bisa juga melalui ASI, karena ASI juga termasuk cairan tubuh ya, ASI, darah, sperma, air liur, air kencing, tinja. Nah, itu termasuk ke dalam cairan tubuh atau ya pokoknya sesuatu yang dikeluarkan oleh tubuh. Dan selain melalui cairan tubuh juga mudah menular melalui hewan.
Contohnya kelelawar. Ingat nggak sih, dulu aku pernah bikin video kalau COVID-19 ini disinyalir menular awal dari kelelawar. Selain kelelawar juga bisa dari hewan-hewan primata, contohnya monyet. Gejala awalnya bisa bervariasi, ada demam, pusing, nyeri perut, terus ada juga ampe muntah. Ya, sebenarnya bervariasi. So, aku nggak bakal bahas terlalu banyak tentang virus Ebola ini sendiri, karena ada satu hal yang lebih penting untuk dibahas adalah Ebola ini bisa masuk ke Indonesia nggak sih? Karena bayangkan bisa menimbulkan kematian, sama halnya dengan COVID-19. COVID-19 belum selesai, mau datang Ebola lagi. Nah, jadi hingga saat ini, ketika aku membuat video ini, negara-negara yang paling mudah tertular itu sebenarnya adalah negara-negara tetangga dari Republik Demokratik Kongo itu, yaitu contohnya Uganda. Sampai sekarang, virus ini belum dilaporkan ada di Indonesia. Salah satu kemungkinannya adalah karena jarak yang sangat jauh antara Republik Demokratik Kongo itu dengan Indonesia. Tapi, jangan bilang hal itu nggak mungkin terjadi. Resiko penularan dari negara Kongo tersebut sampai ke Indonesia tetap ada. Sebab sebenarnya negara Kongo itu sendiri merupakan suatu negara yang kecil dan sulit untuk dijangkau. Dan dulu memang sempat muncul, tapi kemudian hilang. Nah, sekarang muncul lagi. Sementara negara-negara di sekitarnya sebenarnya belum melaporkan kasus tersebut. Jadi gimana ya, suatu negara kecil sulit dijangkau, negara-negara sekitarnya nggak ada tuh yang ada ebolanya. Tahu-tahu bisa aja ada ebola muncul di sana. Terus tahu-tahu bisa ada virus ebola, tahu-tahu muncul lagi di sana. Ya, yang sempat hilang, terus di sekitarnya nggak ada kemungkinan untuk menularkan karena mereka tidak ada kasusnya, tahu-tahu muncul lagi. Nah, makanya tetap harus waspada walaupun sampai saat ini Indonesia masih aman dari Ebola. Ya, kita harap semoga nggak sampai masuk ke Indonesia deh, karena COVID-19 aja udah bikin Indonesia sampai kayak gini. So, aku harap teman-teman juga jangan lengah ya, jangan menganggap enteng COVID-19 dan jangan berpikiran bahwa Ebola itu tidak mungkin sampai ke Indonesia. Tetap harus waspada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk dikasih like-nya dan di-share ke semua teman-teman atau keluarga kamu. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi.